Halo, jumpa kembali dengan saya, Alif Gunandar. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah teori, yaitu Organizational Information Theory. Selamat menyimak. Carl Weick memandang tantangan utama dalam sebuah organisasi adalah dalam hal pengelolaan informasi yang berada atau berputar di dalamnya. Hal ini terkait dengan segala jenis informasi, besaran atau jumlahnya, klasifikasi, saluran, arus informasi, dan lain sebagainya. Karena itu, teori ini membahas mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan proses pengelolaan informasi yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Teori ini dipengaruhi oleh dua teori besar, yakni yang pertama adalah General System Theory yang dikemukakan oleh Ludwig von Bertalanffy. Berdasarkan pemikiran dari teori ini, Weick memandang bahwa informasi di dalam sebuah organisasi ibarat sebuah sistem, di mana salah satu bagian mempengaruhi bagian yang lainnya. Teori kedua yang mempengaruhi pemikiran Weick adalah Theory of Sociocultural Evolution yang dikemukakan oleh Charles Darwin, yang menggambarkan proses adaptasi yang dialami organisme hidup agar dapat berkembang dalam lingkungannya. Begitu pula dengan organisasi yang harus beradaptasi agar dia dapat bertahan di dalam lingkungan. Ada tiga konsep utama dalam teori ini. Pertama adalah lingkungan informasi, yakni sebuah situasi di mana organisasi berhadapan dengan begitu banyak informasi, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam organisasi itu sendiri. Weick memandang bahwa ada dua tugas utama organisasi di sini, yakni menafsirkan informasi yang berasal dari luar dan mengkoordinasikan maknanya di dalam organisasinya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan menghadapi banyaknya komplain dari pelanggannya yang tidak puas melalui email, telepon, dan sebagainya. Apa makna komplain bagi perusahaan itu? Itu harus dikomunikasikan atau dikoordinasikan di dalam organisasinya. Jika komplain tidak penting, maka mungkin tidak akan terlalu ditanggapi. Tapi jika komplain itu menyangkut hajat hidup perusahaan, maka itu perlu ditanggapi. Kedua, aturan, yakni seperangkat pedoman untuk menafsirkan atau menganalisis informasi. Seperti halnya manusia, organisasi juga menghadapi ketidakpastian atau uncertainty, yakni ketika mendapatkan informasi, sehingga memerlukan strategi untuk menguranginya, yakni dengan mengurangi ketidakjelasannya dan juga memilih respon atas informasi tersebut. Nah, aturan ini mencakup aturan durasi yang berkaitan dengan waktu pengelolaan informasi, aturan personil, yakni siapa yang mengelola informasi tersebut, aturan sukses, yakni strategi penanganan informasinya, dan aturan usaha, yakni cara atau usaha penanganannya. Dalam contoh perusahaan yang menghadapi komplain tadi, ia harus menentukan aturan berapa lama penanganan sebuah komplain, siapa yang menanganinya, strateginya, dan juga cara menanganinya. Konsep ketiga adalah siklus perilaku. Di sini ada yang disebut dengan siklus tindakan, yakni pernyataan atau tindakan dalam pengelolaan informasi. Ada juga siklus respon, yakni bagaimana menanggapi informasi tersebut. Dan terakhir adalah siklus penyesuaian, yakni bagaimana menyesuaikan dengan informasi yang diterima tadi. Dalam contoh perusahaan yang menerima komplain tadi, akan terbentuk pola bagaimana merespon, menangani, dan akhirnya melakukan penyesuaian prosedur dalam penanganan komplain di masa mendatang. Lihat saja perusahaan-perusahaan besar yang sudah tidak lagi panik menghadapi komplain karena mereka sudah mempunyai sistem penanganan. Bahkan ketika ada gugatan hukum dari konsumen pun mereka tidak akan panik karena sudah punya
SOP atau cara menangani. Dalam teori ini juga terdapat satu fitur utama, yaitu equivocality atau ketidakjelasan. Segala informasi yang masuk ke dalam organisasi dianggap sebagai sebuah ketidakjelasan, baik mengenai makna informasi itu, juga bagaimana sikap atau perilaku yang harus dilakukan dalam menghadapinya. Menurut Weik, ada 3 proses dalam mengurangi equivocality tadi, yaitu 1. Enactment atau penerapan, yakni mengacu pada bagaimana sebuah informasi akan diterima dan ditafsirkan oleh organisasi. Dalam tahap ini, organisasi harus menganalisis input, menganalisis jumlah ketidakjelasannya, dan menetapkan maknanya pada organisasi. Organisasi juga harus melihat pada aturan yang ada untuk menyesuaikannya, termasuk apakah perlu dibuat aturan yang baru. Di sini juga termasuk adanya penalaran atau sense making, yakni memperhatikan segala aspek mengenai informasi tersebut sehingga tindakan yang harus dilakukannya menjadi rasional. Sebagai contoh, ketika sebuah kampus berhadapan dengan situasi pandemi corona saat ini, ia harus mempertimbangkan seberapa bahaya jika kampus tidak menutup kampusnya. Jika ditutup, bagaimana dengan perkuliahannya? Apakah sudah ada aturan tentang perkuliahan online, termasuk juga memikirkan dampaknya bagi dosen, mahasiswa, hingga juga pegawai kampus, dan lain sebagainya. 2. Selection, yakni seleksi makna dengan melihat berbagai aturan, juga menafsirkan berbagai masukan baru, hingga akhirnya pilihan apa yang akan diambil. Dalam contoh kampus tadi, kesehatan mahasiswa dan seluruh elemen kampus bisa jadi dianggap lebih penting ketimbang perkuliahan itu sendiri. Berdasarkan berbagai masukan termasuk dari pemerintah, hingga akhirnya memilih untuk melaksanakan kuliah online, meski mungkin mengurangi kualitas perkuliahannya. 3. Retensi atau penyimpanan, yakni kemampuan organisasi untuk belajar dari pengalaman menghadapi equivocality sebelumnya. Sebagai contoh, ketika kampus berhasil mengatasi dan mengelola sistem perkuliahan yang terhambat oleh corona selama berbulan-bulan, nah misalnya suatu ketika kampusnya kebanjiran beberapa minggu dan tidak bisa diakses, pihak kampus sudah memiliki pengalaman menghadapi situasi yang lebih berat. Atau sebaliknya, jika kampus sering menutup perkuliahan karena sering kebanjiran dan sudah sering melaksanakan kuliah online, menghadapi pandemi corona mereka sudah jauh lebih siap, setidaknya dalam hal pelaksanaan perkuliahan online-nya. Dari penjelasan tadi, kita dapat melihat 3 asumsi dalam teori ini, yakni 1. Organisasi manusia ada dalam lingkungan informasi. Artinya, untuk mencapai tujuan sebuah organisasi sangat tergantung kepada informasi dan juga bagaimana mengelola informasi tersebut, baik informasi yang berasal dari luar maupun dari dalam organisasi itu sendiri. 2. Informasi yang diterima organisasi berbeda dalam hal ketidakjelasannya. Artinya, setiap informasi akan diterima, dimaknai, dan juga dikelola dengan cara yang berbeda oleh sebuah organisasi dengan organisasi lainnya. Sebagai contoh, informasi akan adanya pemadaman listrik untuk beberapa jam mungkin tidak akan berpengaruh besar bagi sebuah kampus, tapi berbeda bagi sebuah rumah sakit. Informasi itu harus ditanggapi dengan serius karena berkaitan dengan nyawa pasien. 3. Organisasi terlibat dalam pemrosesan informasi untuk mengurangi ketidakjelasan informasi. Artinya, selain makna informasi yang berbeda untuk setiap organisasi, cara pemrosesan informasi juga berbeda-beda. Dari contoh tadi, sebuah generator listrik tidak terlalu penting buat sebuah kampus, apalagi yang hanya menyelenggarakan kuliah siang. Sehingga mungkin saja sebuah kampus tidak punya generator. Tapi bagi rumah sakit, generator listrik adalah barang yang sangat penting, sehingga harus punya, juga harus ada petugas yang siaga menjaganya, sampai harus punya prosedur khusus untuk penanganannya, termasuk ketika darurat. Dengan demikian, teori ini intinya menjelaskan bagaimana sebuah organisasi
memaknai informasi dan bagaimana mengelola informasi itu untuk mencapai tujuannya. Demikianlah penjelasan teori kita kali ini, yaitu Organizational Information Theory. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada teori-teori berikutnya. Salam.